Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa wala la hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ilal mu'allif hadzal kitab. Nafanallahu bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jumlatun wa ma bimasjin rukiba za'im bi ghairi waihin tama'u riba. Wa sya'fil alami dzul idafah ka amti syamsin wa abi kuhafah. Wa wad'u li ba'dil ajnasi alam ka alamil ashkhasi lafdhan wa huwa. Wa jumlatun ay wa minhu jumlatun. Wa jumlatun ban sebagian dari isim alam tining alam jumlah. Wa ma ban alam rukiba saya tarkib ponapama bimasjin kelaban tarkib masjid. Dha in bi ghairi waihin tama'u riba. Dha tining panika ma bimasjin rukiba. Intam malamun teti sampurna ponapa dha. Bi ghairi waihin kelaban lain lafad waihin. Riba maka mu'rab aki ponapa dha. Wa sya'ban masyhur fil a'lami indalem banyak-banyak isim alam dzul idafati ponapa alam idafah. Alam siagadui tarkib idafah. Ka abdi syamsin akati lafat abdi syamsin wa abi kuhafata. Anakati lafat abi kuhafah. Wa wada'u ban pada kebai dan pada nyeliake sapa ulama pada nyabek pasira ulama li ba'dil ajnasi kanggo sebagian banyak-banyak isim jenis alam deka isim alam ka alamil ashkhasi aka alamil ashkhasi hale akati alam syakhsi atau ka'alamil ashkhasi hale akati alama banyak-banyak isim syakhsi lafzan indalem lafat wa tining alam jenis amu panika lebih umum min dzaka panika sebagian dari alam jenis umu iriyatin tining lafat umu iriyatin lil akrabi kangkui alama kala jengking kangkui alam ala jengking wa hakadza banakati panika umu iriyatin su'alatun tining alam su'alah tining alam lafat su'alah lisa'labi kangkui isim jenis sa'lab kancil maknanya sa'lab itu ya. Wa misluhu ban panika akati umu iriyatin barratun tining alam barrah lil mabarrati kanggo nutuaki banyak-banyak orang salaka bagus. Kaza panika akati barrah fajari tining lafat fajari alamun panika teti isim alam lil fajarah kanggo nutuaki banyak-banyak orang salaka coba. Qaulu wa jumlatun nahu zaidun muntalikun wa ta'abbata syarran
akati lafad Zaidun muntalikun. Zaidun tining Zaid muntalikun menika berangkat. Wa ta'abbatu syarron akati lafad ta'abbatu syarron. Ta'abbatu netepin pasira orang syarron deka kelakuan coba. Qalu wa ma bi masjidin rukiba ay kullu kalimataini artinya saban-saban dua kalimat muzijat secampur ahaduhuma panapa salah situnga kalimatain bil ukhra kalaban kalimat selain wanuzilat ban itempataki saniyatuhuma panapa nomor duaan kalimat dua saniyatuhuma panapa kalimat duaan panapa nomor duaan kalimat dua manzilah tata ittanisih ing dalam tempatnya tak taknis minal kalimati tetap dari kalimat fi annal i'rab yang dalam saungkuna i'rab alasannya tetap atas kalimat nomor 2. Qaulu uriba i'rabama kalaban i'rab lafat layan sorifu saya tak bisa nerima tanwin panapama nahu ja'laja aba labaku ada teng bak labaku pasara pak bak labak nama orang bak labak. Poin khutima malamun ibungkasin pon apa ma bi masjid rukiba bi waihin kalaban lapat waihin. Poin khutima malamun ibungkasin pon apa tarkib masjid atau ma bi masjid rukiba bi waihin kalaban lapat waihin. Bunia makai mabniaki pon apa tarkib masjid atau ma bi masjid rukiba alal kasrih atas kasroh. Tagliban karena menangaki lil juz'i deka bagian atau deka juz asani se nomor 2. Fa innahu karena saungkuna asani ismu sautin panika isim sanatu aki makna suara. Ismu sautin panika isim sanatu aki makna suara. Mabniyun saya mabni aki li adami ta'assurihi karena tak nare mana la beta ismu sautin karena tak nare mana la beta ismu sautin bil awamili kalaban banyak amil wa kusira bani imabniaki kasra panapa waihi ala asli takhallusi atas hukum asalah nyelamataki dari ketemu dua huruf mate. Ala asli takhallusi atas hukum asalah nyelamataki dari dua huruf mate. Atas hukum asalah nyelamataki ketemuna dua huruf mate. Nahuja asbawaihi. Kalau alam ka usamata seperti lafaz usamah alaman halatati alam lil asadi kadik madan. Kalamil ashkhasi lafzan dalam lafaz. Fala yudafu maka ta'ala imatafaki panapa alam jenis. Wala yadkhulu ban ta'ala masuk alaihi atas alam jenis. Al panapa al. Wala yun'atu ban ta'ala ina'atin panapa isim jenis bin nakirati kalaban isim nakir. Wa yubtada'u ban bisa ikabai mubtada panapa alam bihi panapa kalaban alam jenis wa yubtada'u ban bisa ikabai mubtada bihi panapa kalaban alam jenis. Wutun sabuban inasabaki an nakiratu panapa isim nakira ba'dahu samarin alam jenis al hali atas tetihal al hali tetihal wa yumna'u ban cek panapa alam jenis minas sorfi dari tanwin minas sorfi dari mas on tanwin minas sorfi dari mas on tanwin ma'asababin idal ma'asababin abareng badana sebab ma'asababin idal badana sebab ma'asababin abareng badana sebab ghairil alamiyati sesalaina isim alam kata anisya katimu annas. Qalu wa wa'am ay madluluhu tining
tining maknana alam jenis atau madluluhu perkara seeto tuaki alam jenis, yakni maksudnya itu maknanya ya. Tining maknana alam jenis syai'un panika umum. Kamadlulin nakirati akati maknana isim nakiro. Layah tasu artena tak teti tertentu, tak teti khusus. Layah tasu artena tak teti khusus pada alam jenis wahidan deka salah situngah bi ainihi kelaban kahanna wahid. Bi ainihi kelaban kahanna wahid. Wa jumlatun wa ma bimasjin rukiba da'im bi ghairi wa hitam ma'uriba. Sebagian dari isim alam yang sudah kita bahas kemarin, itu ada isim alam yang terdiri dari jumlah, susunan jumlah. Termasuk alam mangkul ini ya. Ada susunan jumlah menjadi alam, menjadi isim alam, menjadi nama. Ada susunan jumlah misalnya fi'il dan fa'il. Jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Kemudian jumlah fi'il dan fa'il ini ternyata dijadikan nama. Namanya itu alam jumlah. Seperti Zaidun Muntolikun. Zaidun Muntolikun dibuat nama orang. Ada orang namanya Zaidun Muntolikun. Nama kamu siapa? Zaidun Muntolikun. Nah, namanya itu berarti alam jumlah. Karena sebelum dijadikan nama itu terdiri dari jumlah ismiyah, jumlah mubtada khabar. Ada orang namanya Qoma Zaidun. Nama kamu siapa? Qoma Zaidun. Nah, berarti itu adalah alam jumlah. Contoh di sini yang sudah ada, pernah ada dulu itu adalah Zaidun Muntolikun. Ta'abbatu syarron. Ada orang namanya Ta'abbatu syarron. Abdullah Kafabih. Kafabihnya itu fi'liyah. Abdullah Kafabih. Kafabihnya itu kan jumlah fi'liyah kemudian dijadikan nama. Namanya alam jumlah. Alam jumlah ini termasuk alam mangkul. Karena sebelum dijadikan nama sudah digunakan ya untuk jumlah tersebut. Wa ma bimasjin rukiban, dan juga tarkib masjid termasuk alam. Sebagian dari alam adalah alam yang terdiri dari tarkib masjid. Apa tarkib masjid itu? Ada tarkib masjid, ada susunan masjid, kemudian dijadikan isim alam. Apa tarkib masjid itu? Tarkib masjid itu qauluhu wa ma bimasjin rukiba ay kullu kalimataini muzijat ihdahuma bil ukhra wa nuzilat ta'nisuhuma wa nuzilat saniyatuhuma manzilata ta'it ta'nis minal kalimat fi annal i'rabah ala saniyati. Tarkib masjid itu adalah setiap dua kalimat yang dicampur dengan kalimat yang lain. Yang salah satunya dicampur dengan kalimat yang lain. Ini, tarkib masjid itu adalah setiap dua kalimat yang mana salah satu dari dua kalimat tersebut dicampur dijadikan satu dengan kalimat yang lain. Dua kalimat jadikan satu. Kemudian kalimat yang kedua dari dua kalimat tadi itu yang dijadikan satu tersebut, kalimat yang kedua itu posisinya sama dengan posisinya tak taknis. Maksudnya gimana posisinya sama dengan posisi tak taknis? Maksudnya itu i'rab itu terjadi pada kalimat yang kedua. Sebagaimana juga halnya i'rab terjadi di tak taknis. Maksudnya begini, misalnya muslimun, ya, i'rab itu kan terjadi di huruf mim. Kalau rafa muslimun, nasab musliman, kalau jar itu muslimin. Jadi perubahan akhir kalimat, perubahan i'rab itu terjadi di huruf mimnya. Ketika ada tak taknis, maka nanti i'rabnya terjadi di tak taknisnya, bukan di mimnya lagi. Muslimun ketika ada tak taknisnya menjadi muslimatun. Tidak terjadi di mim lagi, tapi terjadi di tak taknisnya. Dan tarkib masjid juga begitu. Ketika ada dua kalimat dijadikan satu, dicampur jadi satu. Kemudian kalimat yang kedua itu posisinya kok sama dengan tak taknis, berarti itu tarkib masjid.
kalimat yang kedua. Ini tentunya untuk membedakan dengan tarkib idhofah, tarkib masjid. Kalau tarkib idhofah itu i'rab itu terjadi pada lafadz yang pertama, pada kalimat yang pertama, seperti hulamu zaidin, rafa. Kalau nasab hulama zaidin. Dua kalimat seolah-olah jadi satu, tapi i'rabnya tetap terjadi pada kalimat yang pertama. Itu tarkib idhofah. Kalau tarkib masjid, i'rabnya itu terjadi pada kalimat yang kedua. Ketika tarkib itu sudah kita yakini sebagai tarkib masjid, dua kalimat dijadikan satu dan yang kedua menempati posisi tak tanis, maka berarti tarkib masjid. Kalau i'rab terjadi pada lafaz yang pertama, bukan tarkib masjid, tarkib idhofah. Ulamu zaidin, seperti Abdullahi, tarkib juga, tapi tarkibnya tarkib masjid, karena i'rab terjadi pada lafaz yang pertama. Abdullah, Abdallah, Abdillah. Contoh tarkib masjid itu contohnya yang di sini seperti labak. Ini awalnya ba'lun sama bakun, ba'lun bakun. Dua kalimat kemudian dijadikan satu, dicampur dijadikan satu. Kalimat yang kedua menempati posisi tak tanis. Ja'a ba'labakku, ra'aitu ba'labakkah, marartu bi ba'labakkah. Itu ya. Apalagi contohnya itu seperti hadramautah. Hadramautah itu juga begitu. Dua kalimat dicampur jadi satu dan terjadi i'rabnya itu terjadi pada kalimat yang kedua. Ma'di karibah. Salah satu contohnya juga. Kalau tarkib masjid tersebut diakhiri dengan lafadz waihin, kalimat tarkib masjid, kalimat yang kedua ternyata lafadz waihin. Tarkib masjid itu kan pencampuran dua kalimat, ternyata kalimat yang kedua ternyata lafadz waihin. Maka mabni. Za'im bi ghairi waihin tamma uriba. Tarkib masjid ini kalau sempurna dengan selain waihin, maksudnya tidak diakhiri dengan waihin, diakhiri dengan selain lafadz waihin. Lafadz yang kedua ternyata bukan waihin, maka i'rab, bukan mabni. Kalau tarkib masjid itu ternyata kalimat yang kedua itu terdiri dari lafadz waihin, maka dihukumi mabni kalau diakhiri dengan waihin. Karena di sini yang mu'rab itu kalau diakhiri dengan selain lafadz waihin. Za'im bi ghairi waihin tamma uriba. Fa in khutima bi waihin buniya 'alal kasri. Kalau nanti diakhiri dengan lafadz waihin maka mabni kasroh. Kenapa kok mabni? Karena memenangkan juz yang kedua. Fa innahu ismu sautin. Juz yang kedua itu isim saut. Ada ismul aswad namanya, isim saut, isim yang menunjukkan makna suara. Isim saut itu harus mabni. Seperti yang dijelaskan di depan itu ya, bahwa isim itu ketika memiliki kemiripan dengan kalimat huruf kan harus mabni. Ismul aswad ini termasuk isim yang mirip dengan huruf dalam segi apa? Dalam segi bila ta'assurin. Sama dengan isim fi'il. Isim fi'il itu mirip dengan kalimat huruf dalam sama-sama bila wakaniyabatin anil fi'li bila ta'assurin itu. Ada isim maunya hanya ngamal, tidak mau menerima pengamalan kalimat lain. Itu kan karakter huruf. Ternyata sekarang ada isim yang mirip itu. Bisanya atau maunya hanya ngamal, atau tidak mau diamali. Isim fi'il itu. Termasuk isim aswad. Isim yang menunjukkan makna suara itu juga memiliki kemiripan dengan huruf dalam segi apa? Dalam segi kaniyabatin anil fi'li bila ta'assurin. Waihin itu ya. Makanya ketika ada kalimat, ketika ada tarkib masjid berakhiran dengan waihin, maka harus dimabni kasrah. Karena waihin itu adalah ismul aswad, harus dimabnikan, mirip dengan kalimat huruf. Lah dalam tarkib masjid ini ketika berakhiran dengan lafadz waihin, maka dimenangkan kalimat yang kedua.
Maksudnya dimenangkan di kalimat yang kedua itu gimana? Dimenangkan mabninya. Kalau ada tarkib masjid, dua kalimat yang dicampur tersebut ternyata kalimat yang pertama mu'rab. Ada kan tarkib masjid dua kalimat yang dicampur jadi satu. Kalimat yang pertama mu'rab. Kalimat yang kedua mabni karena waihin tadi itu. Maka nanti hukumnya tarkib masjid ini dimabnikan karena diunggulkan yang kedua. Pertama mu'rab, kedua mabni. Ada dua kalimat, yang pertama mu'rab, yang kedua mabni. Ini ketika di tarkib masjid, nanti tarkib masjidnya dimu'rabkan apa dimabnikan. Kalau melihat lafaz yang pertama, melihat kalimat yang pertama kan mu'rab, melihat kalimat yang kedua kan mabni. Ini tarkib masjidnya nanti mau dimabnikan apa dimu'rabkan? Dimabnikan, karena lebih dimenangkan kalimat yang kedua ini. Lebih diunggulkan kalimat yang kedua. Kenapa kok mabni kasrah? Wa kusira ala asli takhallus nahuja asibawaihi. Kenapa kok dimabnikan kasrah? Karena harkat kasrah itu adalah harkat, ada hukum asal. Kasrah itu adalah hukum asal dalam membebaskan diri dari iltiqa'us sakinain. Ketika ada dua huruf mati, nanti kok mau diharkati, maka harkatnya pakai kasrah. Li'anna sakinah idza hurrika bil kasri. Kalau ada huruf sukun kemudian mau diharkati, maka pilihan harkat pertama itu sukun. Karena sukun itu adalah hukum asal dalam pemilihan harokat ketika ada huruf mati mau diharokati. Kayak iz itu. Ya in itu kan nunnya mati. Namun ketika mau diharokati, harokati kasroh. Inil kafiruh. Sama dengan iz. Iz itu kan sukun. Ketika mau diharokati, ada suatu keadaan yang menuntut agar diharokati, maka diharokati kasroh. Idil mar'uh misalnya. Sama dengan fi'il mudhari' yang waktu jazm yang pakai alamat sukun itu yarfa'uh misalnya. Yarfa'uh ketika jazm kan yarfa' sukun. Ketika mau diharokati kasrah. Yarfa'illahu alladzi. Yarfa'illahu itu jazmnya sukun. Kok enggak sukun kok kasrah? Lah karena kasrah itu adalah harokat pilihan pertama ketika mau mengharokati huruf sukun. Lianna sakinah idza hurrika bil kasri. Makanya di sini ini si bawahi itu dimabnikan kasrah. Wa wada'a li ba'dil ajnasi alam ka alamil ashkhasi lafdhan wa huwa am. Ulama nahwu juga membuat alam untuk sebagian isim jenis. Ada isim jenis kemudian juga dibuatin alam. Namanya alam jenis. Apa itu? Isim jenis itu isim yang menunjukkan jenis. Kayak jenis mangga. Mangga itu kan ada beberapa jenis. Ada mangga mana lagi? Ada mangga harum manis. Jenisnya mangga itu. Sekarang alam jenis itu ternyata sama ulama nahwu juga dibuatin alam jenis. Maksudnya gimana? Apa perbedaannya dengan alam syakhsi? Alam syakhsi itu yang seperti yang saya terangkan kemarin. Alam syakhsi itu satu lafaz untuk satu barang. Tapi kalau alam jenis, satu lafaz untuk satu jenis. Satu lafaz untuk satu jenis. Padahal satu jenis itu kalau mau dipecah lagi kan bisa. Ya kucing itu ada beberapa jenisnya. Ada kucing anggora. Makanya kata-kata anggora itu adalah alam jenis. Pada anggora itu kata-kata anggora nama jenis. Tentu anggora itu masih banyak lagi. Ada anggora yang buntutnya pendek. Ada anggora laki-laki, anggora perempuan, anggora jantan, anggora betina misalnya. Tidak satu lafaz untuk satu makna. Karena yang satu lafaz untuk satu makna itu kan alam syakhsi. Kalau satu lafaz untuk satu
jenis, namanya alam jinsi, lebih luas maknanya. Jadi alam jinsi ini sekalipun namanya alam, sebutannya memang alam, tapi maknanya tetap luas. Mangga, mana lagi? Alam jenis. Karena mana lagi itu masih banyak. Ada mana lagi yang kecil, mana lagi besar. Satu lafaz ternyata tidak untuk satu barang, tapi satu jenis. Ka'alamil ashkhasi lafdhon. Alam jenis ini hukumnya sama dengan alam saksi dalam segi lafaz. Dalam segi lafaznya, alam jenis ini sama dengan alam saksi dalam segi lafaznya. Tapi dalam segi maknanya tidak sama. Kenapa dalam segi maknanya kok tidak sama? Karena dalam segi makna, alam jenis itu cakupannya luas, masih banyak. Turunannya itu masih banyak. Alam jenis itu turunannya masih banyak dalam segi makna. Tapi dalam segi lafaz sama dengan alam saksi. Seperti apa kesamaannya? Seperti misalnya bisa dibuat mubtada. Kita tahu bahwa mubtada itu kan harus terdiri dari isim nakir, dari isim ma'rifat ya. Tidak boleh ada mubtada terdiri dari isim nakirah, tidak boleh. Wala yajuzul ibtida bin nakirah. Tidak boleh buat mubtada dari isim nakirah, tidak boleh. Apa isim nakirah? Isim yang maknanya luas, tidak satu barang. Nah, alam jinsi ini sekalipun tidak untuk satu barang, masih banyak turunannya alam jinsi itu. Tapi karena namanya alam, boleh dibuat mubtada. Secara lafaz itu ma'rifat, sekalipun secara makna nakir. Makanya di sini disebutkan ka'alamil ashkhasi lafdhon. Dalam segi lafaz umum, dalam segi lafaz ma'rifat, dalam segi makna nakirah. Kenapa dalam segi makna nakirah? Karena maknanya masih banyak. Ya. Boleh dibuat sebagai sahibul hal. Kita tahu sahibul hal kan harus terdiri dari ma'rifat kan. Lah alam jinsi ini boleh tidak jadi sahibul hal? Boleh. Karena memang alam jinsi itu secara lafaz adalah isim ma'rifat, sekalipun secara makna sama dengan isim nakirah. Secara lafaznya saja yang sama dengan alam sakhs ya. Secara lafaz sama dengan alam sakhs. Secara makna anda. Wahwa'am dia apa? Yaitu alam jenis ternyata lebih luas. Kalau ada naatnya, ada alam jenis, kemudian jadi man'ut, ada naatnya di belakang, maka naatnya harus terdiri dari isim ma'rifat, harus ada alnya. Kenapa? Karena ya alam jenis itu ma'rifat, karena ma'rifat berarti naatnya harus ma'rifat. Naat dengan man'ut kan harus sama dalam masalah ma'rifat nakirahnya kan harus sama. Ma'rifat nakirahnya harus sama. Sekarang ada alam jenis jadi man'ut, maka naatnya harus isim ma'rifat. Sekalipun alam jenis itu kok koyok isim nakirah, cuman koyok, tapi dalam segi lafaz itu sama dengan alam sakhs, sama dengan alam sakhs. Sama-sama isim alam. Dan juga nanti bisa mencegah dari tanwin kalau ada sebab lain selain alam. Kita tahu bahwa penyebab tidak bisa menerima tanwin itu kan ada dua ilat ya. Ada kalanya alamiyah sama wazan fi'il misalnya. Ada alamiyah sama wazan fi'il, ada alamiyah sama ziyadah alif dan nun, ada alamiyah sama udul misalnya. Sekarang ada ziyadah alif dan nun. Ternyata yang ziyadah alif dan nun ini ternyata adalah alam jenis misalnya. Maka itu tidak boleh ditanwin. Kenapa? Apa ilatnya? Ya satu ziyadah alif dan nun, kedua apa? Alam. Alam apa ini kok umum? Alam jenis namanya. Jadi kealamannya alam jenis itu tidak diragukan kealamannya, sekalipun secara makna itu nakirah. Ini ada keterangannya di sini. Qauluhu ka'alamil ashkhasi lafdhon fala yudhafu. Tidak boleh dimudhafkan. Alam jenis tidak boleh dimudhafkan karena sudah ma'rifat. Ma'rifat tidak boleh dimudhafkan.
Apa gunanya dimudhofkan? Sudah ma'rifat. Tujuan ma'rifat, tujuan dimudhofkan. Tujuannya untuk dimakrifatkan. Alam jenis sudah ma'rifat kok mau dimudhofkan. Wala yadkhulu alaihi al, tidak boleh dimasuki al alam jenis itu, karena masuknya al itu tujuannya juga untuk memarifatkan. Ini sudah ma'rifat kok mau dimasuki al. Wala yun'atu bin nakirati wa yubtada'u bihi wa tunsabun nakiratu ba'da walal hal wa yumna'u minas sarfi ma'a sababin akhar ghairil alami yakat ta'nisi. Kalau wa am dalam segi makna am, dalam segi makna am sih. Alam jenis ini dalam segi makna am ya, umum. Ay madluluhu sya'i. Maknanya alam jenis itu sya'i, umum. Sama dengan maknanya isim nakirah. Sama-sama apa? Ay la yakhtassu wahidan bi'ainihi, tidak tertentu pada satu makna. Bukan satu lafaz untuk satu makna, bukan satu lafaz untuk satu barang. Alam jenis itu masih luas. Ismul isyarati wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.